Orang ini dijuluki ahli strategi terbaik di dunia, bahkan taktiknya dipakai oleh para klub top Premier League. Dark Hair Tactical Genius Part 1. Scene dimulai dengan memperlihatkan pertandingan antara kedua tim sepak bola. Di sana seorang pelatih bernama Andre Gapake Taulani yang merupakan pelatih dari klub Trappers terlihat panik dengan timnya yang masih belum mencetak gol. Karena dalam 3 pertandingan sebelumnya Trappers telah kalah 3 kali secara beruntun. Dan jika dia mengalami kekalahan lagi, maka karirnya sebagai pelatih di tim itu dipastikan akan berakhir. Dalam kepanikannya itu, tiba-tiba dia mengingat sesuatu. Si pelatih langsung membuka aplikasi World Management, di mana dalam aplikasi itu terdapat komunitas yang berspesialisasi dalam sepak bola dari seluruh dunia, termasuk para pelatih profesional seperti Ten Hag, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, dan juga Arteta. Tapi yang membuat aplikasi itu mendunia di kalangan kepelatihan adalah seseorang ahli strategi paling mengerikan yang sangat jenius. Dia adalah MAD. Andre mengharapkan bantuan dari sosok MAD, tapi dia ragu kalau sosok itu menonton pertandingan timnya hari ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah pesan masuk ke ponselnya, dan itu adalah pesan dari MAD. Dia ternyata sedang menonton pertandingan itu. Si pelatih kemudian meminta bantuan supaya timnya bisa keluar dalam situasi sulit tersebut. Apakah mungkin situasi ini masih bisa dibalikan? Dan dengan penuh percaya diri, sang jenius MAD pun langsung mengiyakannya. Dia kemudian memberitahu pelatih Andre tentang kelemahan dari salah seorang pemain lawan. Meski skill melewati lawan dan larinya bagus, tapi saat menggiring bola, kemampuan individunya sangat lemah. Dia menyuruh si pelatih untuk mengerahkan beberapa pemain supaya memblokir pergerakan orang itu. Beberapa pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Andre mengikuti usulan dari MAD. Sementara di tempat lain, si MAD terus menjelaskan strateginya, mulai dari rute utama passing, pergerakan serangan lawan, dan area-area yang kerap dijadikan tumpuan sebagai serangan balik lawan. Dan berkat strategi itu, para pemain dari Trappers langsung mendominasi permainan dengan sangat agresif. Bahkan pelatih Andre yang ngelihat perubahan itu dibuat tak percaya. Sebuah gol akhirnya tercipta lewat serangan apik dari para pemain Trappers. Para penonton langsung bersorak, begitupun dengan pelatih Andre yang langsung sumringah. Dan di tempat lain terlihat sosok MAD yang sedang merayakan keberhasilan strateginya itu. Saat dia sedang menyombongkan diri tentang seberapa jenius otaknya itu, tiba-tiba seseorang menggedor pintu rumahnya. Dia langsung bersembunyi karena takut ditagih oleh Kang Pinjol yang terus-terusan menggedor pintu itu. Meski dia terkenal sebagai ahli strategi terbaik di dunia, tapi pada kenyataannya kehidupannya sangat di luar ekspektasi. Dia bahkan masih belum bisa membayar hutang orang tuanya. Tapi meski dengan keadaan memprihatinkan seperti itu, kalau masalah abok tetap nomor 1. Jangan ditiru guys. Di hadapan sahabatnya, Jungwoo mengeluhkan tentang hidup yang dia jalani. Meski dia udah ngebuat tim orang lain menang, tapi keadaannya masih tetap tidak berubah. Tetap ampas seperti seorang pecundang. Sambil memapah Jungwoo, Haewon terus memotivasi sahabatnya itu. Dia yakin suatu hari nanti Jungwoo akan menjadi orang sukses dengan kepintarannya dalam meramu strategi. Di kehidupan nyata, aku ini hanya seorang analis dari tim sampah kelas 3. Itu terdengar seperti dia tidak menghargai pekerjaannya. Tapi sebenarnya dulunya Jungwoo tidak seperti ini. Ada masa di mana dia punya mimpi untuk masuk ke Liga Eropa dan dia tidak pernah berhenti mengejar mimpi itu. Tapi di dunia sepak bola ini ternyata dunia di mana riwayat akademis adalah yang paling utama dari segalanya. Jungwoo yang merupakan lulusan dari universitas biasa, meski telah mendapatkan tes kepelatihan yang tinggi, tapi tetap kalah dengan seseorang yang memiliki nilai rendah tapi lulusan dari universitas ternama. Dan itu ngebuat kerja kerasnya selama ini tidak ada gunanya. Jungwoo yang cuma duduk-duduk saja kemudian diremehkan oleh seseorang asisten pelatih. Dia mengatakan kalau Jungwoo kerjanya cuma diam saja. Tapi meski begitu dia tetap dapat bayaran. Aku juga iri dengan kalian. Kau bahkan gak berlari sedikit pun tapi masih dapat gaji mingguan. Para pemula saja bisa bermain lebih keras daripada kalian.
Ngedengar itu, si asisten pelatih terlihat sangat marah. Tapi pertikaian mereka langsung dihentikan oleh sang pelatih yang mengajak Jungwoo untuk berbicara. Dan ternyata si pelatih meminta bantuan Jungwoo untuk merancang strategi agar timnya tidak kalah dalam pertandingan selanjutnya. Jika kami kalah lagi, kami akan tersingkir. Aku masih punya anak dan istri yang harus dibiayai. Bahkan jika timnya kalah lagi, maka kemungkinan besar karir dia sebagai pelatih juga akan berakhir. Si pelatih bahkan sampai memohon-mohon agar Jungwoo membantunya. Kalau aku membantumu, apa kau mau melakukan semua perintahku? Dan keesokan harinya saat pertandingan dimulai, Jungwoo yang menggantikan posisi pelatih tim Jinju di pinggir lapangan berteriak menginstruksikan para pemain bertahan supaya tidak melewati garis tengah lapangan. Tim lawan terus melancarkan serangan melalui umpan lambung, tapi untungnya itu masih bisa digagalkan. Jungwoo merasa gelisah dengan permainan timnya. Jika dibiarkan seperti ini, mereka akan turun ke Liga Kelas 4. Di Liga 3 saat ini, dari total klub yang bertanding, 3 dari posisi terakhir akan terdegradasi. Posisi Jinju yang berada di peringkat ke-15 mau tak mau harus memenangkan pertandingan jika ingin terbebas dari jurang degradasi. Jungwoo kemudian menyuruh pelatih untuk menggunakan pergantian pemain. Si asisten langsung berdiri menentang perintah Jungwoo sambil menghina latar belakangnya yang cuma lulusan dari Universitas Dokpo. Lihatlah posisi sayap kiri dan kanan. Jungwoo menjelaskan kalau pemain sayap Gimhae menempatkan posisinya lebih ke bagian tengah, dan dengan memperkuat lini tengah tanpa gelandang penyerang itu bisa mematikan pergerakan mereka. Susunan pemain juga harus dirubah ke 4-3-3 dengan pemain tengah yang tangguh. Jika tidak diganti sekarang, saya jamin klub ini akan terdegradasi. Meski sudah menjelaskan panjang lebar, si asisten pelatih yang dasarnya tidak berkompeten terus menolak strategi itu. Dia bahkan mengancam Jungwoo sambil menarik kerah bajunya. Tapi pertikaian mereka kembali dihentikan oleh si pelatih yang menyadari keberadaan dari pemilik klub tersebut. Ngelihat itu, dia yang gak punya pilihan dan strategi menyerahkan semua keputusan pada Jungwoo. Di sesi istirahat babak pertama, Jungwoo menginstruksikan Park Chung-ah untuk segera melakukan pemanasan alih-alih memijat para pemain senior. Si asisten pelatih kembali tidak menyetujui rencana tersebut karena menilai kalau Park Chung-ah adalah seorang amatir yang baru saja bergabung dengan tim itu. Tapi alih-alih ngegunain otot, Jungwoo kembali menggunakan otaknya untuk menjelaskan strateginya. Dia mengatakan kalau dua bek yang mereka miliki saat ini meski mereka lambat tapi punya umpan silang yang tajam. Oleh sebab itu dia membutuhkan pelari yang cepat untuk melancarkan serangan kilat, dan sosok itu adalah Park Chung-ah. Apa kau bisa melakukannya? Dan dengan penuh keyakinan dia pun langsung menjawab siap. Ketika tim kita melakukan serangan balik, larilah secepat yang kau bisa dan jangan melihat ke belakang. Aku akan membuatmu menjadi bintang utama hari ini. Dan saat memasuki babak kedua, Park Chung-ah pun langsung dimasukkan. Begitu bek sayap mendapatkan bola, dia langsung melesat ke depan, meninggalkan para pemain lawan yang kebingungan. Dan sebuah tembakan pun langsung dilesahkan yang ngebuat gawang lawan kebobolan. 1-0 untuk keunggulan Jinju FC. Saat si pelatih bersorak atas gol yang diciptakan timnya, Jungwoo langsung menghentikan selebrasinya itu dan mengatakan kalau semua ini masih belum berakhir. Dia menyuruh si pelatih untuk mempersiapkan pergantian pemain. Siapa yang akan kau masukkan kali ini? Sesuai dengan apa yang selalu pengembala domba bilang, kalau pertahanan terbaik adalah menyerang. Jungwoo pun berencana untuk memasukkan Kim Ho-sik yang merupakan seorang striker. Si pelatih kualitas Tarkam itu pun cuman manggut-manggut setuju seolah ide itu sepemikiran dengannya. Padahal selama ini Kim Ho-sik selalu ia cadangkan. Melihat pelatih lawan juga menyiapkan striker pengganti, Jungwoo malah tersenyum karena itu sesuai dengan apa yang dia duga. Dengan bek sayap yang tangguh, pertahanan tim Jinju sangat sulit untuk ditembus. Di menit-menit akhir pertandingan, sebuah umpan jauh dari bek sayap langsung mengarah ke depan. Dan di sana sudah ada Ho-sik yang sedang mengejar bola. Sebuah tembakan akrobatik langsung dia lakukan dan gawang tim Gimhae pun langsung kebobolan. 2-0 untuk keunggulan tim Jinju FC. Melihat strateginya kembali sukses membawa kemenangan, Jungwoo terlihat sangat senang. Tapi saat dia melihat ke belakang, dia merasa sangat jijik dengan kelakuan para pelatih di sana yang merayakan kemenangan itu seolah merekalah yang telah bekerja keras.
Tapi dengan kemenangan ini aku bisa mendapatkan upah milikku. Seharusnya sekarang dia tahu selama ingin menang dia harus mencariku. Malam harinya Jungwoo terlihat merayakan kemenangan itu dengan makan bersama sahabatnya. Dia kemudian teringat kalau hari ini merupakan tanggal gajiannya. Tapi saat dia mengecek jumlah gajinya, Jungwoo terlihat sangat marah karena itu cuma setengah dari apa yang harus dia dapatkan. Dari total 1.200.000 won yang harusnya dia dapatkan, Jungwoo hanya mendapatkan 500.000 won. Dan jelas itu ngebuat dia sangat geram. Dan saking marahnya, dia langsung mendatangi pemimpin klub tersebut. Dia sampai menerobos untuk masuk ke dalam ruangan pemimpin klub. Dan saat dia ngebuka pintu, tiba-tiba dia ngelihat daging bakar dengan 3 petinggi klub yang sedang menikmatinya. Dia langsung menanyakan tentang gajinya yang dipotong lebih dari setengah. Tapi bukan menanggapinya dengan baik, mereka malah menjelek-jelekan attitude Jungwoo sambil membawa-bawa riwayat pendidikannya. Ngedenger itu dia semakin bertambah marah. Sambil mendekati para petinggi klub, Jungwoo terus berjalan tanpa memperdulikan omongan mereka. Dia langsung memakan sisa daging yang sedang dimasak seperti orang kelaparan. Seolah belum cukup meredakan kemarahannya, Jungwoo kemudian mengambil piala satu-satunya yang dimiliki klub tersebut dan berencana menghancurkannya. Tapi tiba-tiba seseorang memanggil namanya dan menghentikan ketegangan itu. Di saat dia mengira kalau orang itu merupakan bagian dari klub, ternyata dugaannya itu salah. Dia adalah seorang pengacara yang ditunjuk oleh kakek Jungwoo untuk mengurus surat wasiatnya. Ngedengar nama kakeknya disebut, Jungwoo pun terlihat kaget, apalagi saat tahu kalau dirinya mendapatkan warisan. Singkat cerita, setelah mengajak Jungwoo makan, si pengacara menjelaskan kalau dia telah mendapatkan warisan dari kakeknya yang ada di Inggris. Di saat dia berharap kalau warisan itu setidaknya 100 juta won supaya bisa melunasi hutang-hutang ayahnya, tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut karena ternyata jumlah warisan itu sebesar 3,8 miliar won. Dan gak cuman itu saja, Jungwoo juga mendapatkan warisan berupa klub sepak bola yang berbasis di Horwich, Manchester, Inggris. Ngedengar cerita Jungwoo tentang warisan yang dia dapat, Haewon yang merupakan sahabatnya malah mengira kalau si Jungwoo lagi berhalusinasi. Bahkan Haewon menyarankan kalau Jungwoo lagi stres, sebaiknya dia gak usah minum-minum supaya gak keterusan menghayal. Jungwoo malah terlihat bersedih dengan emosi yang menjadi-jadi. Klub yang Jungwoo warisi bernama Bolton Wanderers. Klub itu berada di divisi 3 Premier League. Mendapatkan semua kebenaran itu, Haewon pun langsung memintanya untuk ikut bekerja di sana. Ngedengar itu, Jungwoo malah tersenyum dan bilang kalau dia gak mau jadi pemilik klub tersebut. Dia yang gak mau repot ngurus tim bola di Inggris berencana buat menjualnya saja dan mendapatkan banyak uang supaya bisa hidup bahagia. Keesokan harinya, tanpa kecurigaan, Jungwoo yang telah memverifikasi kedua pengacara itu lewat Google langsung meminta mereka supaya menjual klub tersebut. Dia bahkan gak mau mengunjungi klub tersebut karena telah mencari informasinya lewat internet. Kini Bolton Wanderers sedang berjuang di zona degradasi divisi 3 dengan menempati posisi kedua terbawah. Dan sebelum mundur diri, si pengacara mengatakan kalau uang warisan Jungwoo akan segera ditransfer. Begitu uang 3,8 miliar masuk ke rekeningnya, dia langsung mengajak sahabatnya untuk memilih mobil keluaran terbaru di showroom. Sementara di tempat lain, kedua pengacara sebelumnya sedang memakan masakan Korea. James Kim kemudian mempertanyakan rekannya itu yang tidak memberitahu Jungwoo keadaan sebenarnya tentang situasi klub Bolton. Dia juga tidak menyebutkan sama sekali masalah hutang klub. Tapi Park Sang-ho berdalih kalau itu bukan urusannya. Dia malah menyalahkan Jungwoo yang tidak mengecek dokumen itu terlebih dulu sebelum menandatangani persetujuan warisan tersebut. Dia juga menunjukkan tentang situs web yang dia bayar untuk membuat citra positif tentangnya. Dan kemungkinan Jungwoo mempercayainya karena artikel tersebut. Manusia itu memang makhluk sederhana. Dia langsung percaya padaku saat melihat informasi tentangku yang pernah masuk televisi. Sebuah mobil baru terlihat melaju di jalanan kota. Dan ternyata itu adalah Jungwoo yang memancarkan aura orang kaya baru. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon berbunyi. Dan ternyata itu adalah pengacara baru yang ditunjuk Jungwoo untuk mengurus penjualan klub barunya.
Dalam percakapan itu, pengacara yang mengatakan kalau klub tersebut susah untuk dijual karena menurut dokumen yang telah dia periksa terlalu banyak pinjaman ke bank dengan klub tersebut sebagai jaminannya. Jadi gak ada satupun orang yang mau membeli klub tersebut. Bahkan pengacara yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ke belakang sudah banyak tagihan yang belum terbayar sampai hari ini. Dan total hutang klub sampai hari ini adalah 150 miliar won atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Ngedenger itu seketika Jungwoo pun langsung terdiam kesal. Dari warisan uang sebelumnya, Jungwoo mendapatkan 3,8 miliar won. Tapi sekarang justru dia malah tiba-tiba dapat hutang sebanyak 150 miliar won. Niat hati terbebas hutang yang ditinggalkan ayahnya, tapi kini dia malah dapat tambahan hutang dari warisan kakeknya. Jungwoo yang merasa telah ditipu oleh Park Sang-ho langsung mendatangi kantor orang itu sesuai dengan kartu nama yang Park Sang-ho berikan sebelumnya. Tapi begitu dia mendobrak pintu itu, di dalamnya cuma terdapat ruang kosong dengan beberapa orang yang terlihat putus asa. Dan ternyata mereka juga adalah korban yang telah ditipu oleh si pengacara Park Sang-ho. Kini 3 hari telah berlalu. Dan selama itu Jungwoo sudah meminta bantuan ke berbagai firma hukum bahkan polisi sekalipun. Tapi mereka malah menjelaskan kalau seharusnya warisan itu baru bisa diterima oleh ahli waris setelah 3 bulan. Jadi mereka tidak percaya kalau Jungwoo langsung mendapatkannya begitu saja. Meski pihak polisi tidak membenarkan Park Sang-ho karena tidak menjelaskan masalah hutang piutang, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa mengenai masalah itu. Dan lebih parahnya lagi, ada kemungkinan kalau orang yang menyewa pengacara Park Sang-ho adalah orang yang masih kerabat dekat dengan kakeknya Jungwoo yang hanya ingin cuci tangan. Di kamarnya, Jungwoo terlihat kesal dan frustasi dengan situasi hidupnya yang semakin parah. Dalam beberapa artikel mengatakan kalau Bolton Wanderers yang saat ini menempati posisi ke-21 di Divisi 3 Premier League berada dalam kehancuran. Bahkan beberapa ahli mempercayai bahwa ini adalah akhir dari Bolton. Melihat situasi yang saat ini terjadi, Haewon kemudian menanyakan rencana yang bakal Jungwoo lakukan ke depannya. Setelah dia galau dalam beberapa hari, Jungwoo mendapatkan 2 rencana. Rencana kedua adalah membuat tim itu bangkrut. Karena jika sebuah tim Divisi 3 mengalami kebangkrutan, mereka akan dikeluarkan dari liga dan diturunkan ke Divisi 5. Meski sebagai konsekuensinya, Jungwoo harus mundur dari jabatan sebagai pemilik klub dan membagi uangnya ke para pemilik klub tersebut. Dan rencananya untuk membelikan sahabatnya itu mobil pun terpaksa harus dibatalkan. Padahal aku sudah terlanjur bilang ke putriku kalau aku akan membeli mobil yang besar. Itu dilakukan Jungwoo supaya menghindari kecurigaan karena dia akan membangkrutkan klub tersebut. Dan lagi dia juga berencana untuk ikut tinggal di rumah sahabatnya itu. Ngedenger itu, Haewon yang takut anak dan istrinya merasa terusik pun langsung menentang usulan tersebut. Mana mungkin aku sanggup menampung si bangsat ini yang tiap hari cuman mau makan daging. Sesaat mendengar penolakan itu, Jungwoo langsung memasang ekspresi sedih sambil menanyakan apakah sahabatnya itu tega kalau dia sampai mati sendirian. Apakah kau akan hidup tanpa rasa penyesalan dengan membiarkanku seperti ini? Aku hanya ingin tinggal di rumahmu agar hal tersebut tidak terjadi. Tapi ngelihat Jungwoo yang seperti itu, Haewon malah benar-benar ingin membunuhnya saat ini juga. Dia kemudian menanyakan tentang rencana pertama. Dan rencana pertama adalah menjual klubnya. Tapi masalahnya adalah siapa yang mau beli klub yang sedang terlilit hutang dengan harga pasaran. Aku akan menjualnya dengan harga murah. Jungwoo berencana untuk pergi ke Inggris. Dan sebagai pemilik klub tersebut, dia akan melakukan segala cara agar timnya bisa bertahan pada musim ini. Jika dia bisa membuat mereka bertahan, maka Jungwoo akan menjualnya di bawah harga pasaran. Jungwoo mengajak sahabatnya itu untuk pergi bersama ke Inggris. Tapi Haewon langsung menolak ajakan itu karena dia punya anak dan istri yang masih harus diberi nafkah. Tapi lagi-lagi Jungwoo memohon agar sahabatnya itu menemaninya. Jungwoo meyakinkan Haewon jika dia bekerja dengannya di Inggris, selain dia akan mendapatkan pengalaman belajar di luar negeri, tapi Jungwoo juga berjanji akan mengurus semua kebutuhan keluarga Haewon sampai tempat tinggal mereka.
Meski hewan pelatih di divisi 3, tapi matanya itu cermat dalam menilai pemain. Dia juga pandai dalam membangun mental tim. Tidak peduli seberapa jeniusnya aku, pasti akan susah untuk mengatur sebuah tim tanpa orangku di dalamnya. Lebih baik berdua daripada susah sendirian. Dan setelah berpikir lama, Hewon pun menyetujui rencana pertama tersebut dan bersedia untuk membantu Jungwoo. Gak berselang lama, mereka pun akhirnya tiba di Manchester Raya. Jungwoo terlihat sedang bersiap dengan setelan jasnya. Mari lakukan pekerjaan pertama untuk hari ini. Begitu sampai di klub tersebut, Jungwoo langsung diberitahu tentang fasilitas yang ada di sana. Sang direktur juga menceritakan tentang sejarah klub tersebut yang justru itu ngebuat Jungwoo mengantuk. Padahal pas di awal pertemuan, Richard mengatakan kalau dia akan menjelaskannya dengan sangat singkat. Tapi yang terjadi saat ini ceritanya malah memakan waktu yang sangat panjang. Saat Richard melanjutkan ke sesi struktur keuangan klub, tiba-tiba Jungwoo langsung terlihat bersemangat karena itulah yang dia tunggu-tunggu. Singkat cerita, Richard kemudian membawanya berkeliling. Mulai dari mengunjungi tim medis, melihat latihan tim, sampai meeting dengan staf kepelatihan. Dari itu semua, secara kasat mata mereka menyambutnya dengan sangat sopan. Tapi sorot mata mereka mengatakan seolah-olah menyuruhnya pergi dari sana. Richard kemudian memberikan dokumen berkaitan dengan jumlah biaya operasional staf dan standar operasi tim. Dia menjelaskan kalau anggaran rata-rata untuk tim divisi 3 per musim adalah 6 juta pounds. Tapi saat ini budget rata-rata pengeluaran Bolton Wanderers per satu musim mencapai 5 juta pound sterling. Ngedengar itu, Jungwoo langsung terkejut karena itu hampir 3 kali lipatnya. Dan ketika Jungwoo menanyakan alasannya, Richard mengatakan kalau itu disebabkan pemilik klub sebelumnya yang menginginkan Bolton Wanderers naik ke liga yang lebih tinggi sampai menghabiskan banyak uang untuk merekrut banyak pemain. Dan akibatnya 9 juta pounds dikeluarkan setiap tahunnya hanya untuk menggaji pemain. Lebih lanjut, Richard menjelaskan kalau klub tersebut mengalami defisit pada tahun lalu mencapai 40 juta pounds atau sekitar 729 miliar. Setelah mengetahui kondisi klubnya, arwah Jungwoo pun seolah mau keluar dari raganya. Tapi meski begitu, dia bertekad untuk memperbaiki semuanya sampai pada titik di mana dia bisa menjual klub tersebut. Pertama, aku harus menutup sumber kebocoran dana ini, dan rencana yang Jungwoo lakukan selanjutnya adalah restrukturisasi. Si pelatih yang mengetahui kalau Jungwoo akan mengurangi jumlah pemain langsung marah dan menolak usulan tersebut. Dia berdalih kalau saat ini adalah momen yang genting karena timnya ada di urutan terbawah. Dengan tegas, Jungwoo langsung memukul meja dan mengatakan kalau pemain mahal yang tidak memiliki skill yang mumpuni adalah keadaan genting yang sesungguhnya yang akan menghancurkan klub tersebut. Dia juga mempertanyakan tentang klub yang sudah berinvestasi banyak pada pemain tapi hasilnya malah diambang degradasi. Ngedenger itu, si pelatih langsung tiba-tiba bisu, gak bisa menjawab pertanyaan Jungwoo. Dia pun langsung pergi sambil membanting pintu. Sebenarnya Jungwoo ingin memecat pelatih itu, tapi dia tidak ingin membayar uang penalti karena memecatnya secara sepihak. Sementara di tempat lain, si pelatih yang baru saja keluar dari ruangan terlihat sangat marah atas sikap kasar yang dia dapatkan. Bukannya mendapatkan dukungan investasi baru, dia malah disuruh Jungwoo untuk mengubah taktik permainannya. Dia sampai menendang loker pemain untuk melampiaskan kekesalannya itu. Dan gak cukup sampai di situ, dia juga menyewa buzzer supaya menjelek-jelekan pemimpin klub barunya itu. Berita negatif tentang Jungwoo yang cuman menganggap klub tersebut seperti uang dan berencana menjual pemain legenda klub tersebar di media sosial. Orang-orang mulai ramai membicarakan berita tersebut. Tapi Jungwoo yang mengetahui kalau itu adalah ulah si pelatih cuman bisa mengamati situasi. Hewon juga beranggapan kalau rencana Jungwoo untuk menjual 6 pemain sekaligus itu terlalu berlebihan. Terutama si Owen Doyle yang merupakan legenda klub dengan penuh karisma. Tapi Jungwoo beranggapan meski tuh pemain sudah mendedikasikan karirnya selama 9 tahun di Bolton, tapi umur Owen sudah terlalu tua dan cepat kelelahan. Di sisi lain, dia juga menghabiskan uang yang sangat banyak, 5.100 pound sterling per minggu atau sekitar 93 juta rupiah.
Dia juga pemain yang egois dan kerjanya juga lamban. Bahkan ada 4 pemain lainnya yang mendapatkan gaji di atas 10 juta pound sterling per minggu. Dan Jungwoo berencana untuk menyingkirkan hama-hama tersebut. Haewon yang sudah memahami maksud Jungwoo kemudian mengalihkan pembicaraan mereka ke klub Bolton yang akan bertanding besok. Dia mengatakan kalau kali ini mereka kalah maka klub tersebut akan turun peringkat ke posisi 24. Ngedenger itu, Jungwoo seolah tersambar petir karena melupakan hal tersebut. Meski dia sudah susah payah menata ulang klub, tapi jika pertandingan besok kalah, maka para supporter Bolton pasti bakalan mengamuk. Di ruangan lain, Richard yang melihat dokumen pengurangan pemain terlihat tersenyum dengan pemikiran owner yang saat ini. Tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Charlotte Emma yang merupakan kepala tim perencanaan mengira kalau restrukturisasi yang kini akan dilakukan adalah usulan Richard kepada sang owner baru. Dia menanyakan bagaimana atasannya itu meyakinkan sang owner supaya melakukan restrukturisasi yang telah lama mereka usulkan kepada owner terdahulu. Tapi Richard mengatakan kalau rekomendasi restrukturisasi kali ini murni dari pemikiran owner baru sendiri. Ngedenger itu, Emma terlihat tidak percaya kalau owner barunya yang mata duitan itu melakukan hal tersebut. Richard kemudian menyuruh Emma untuk tidak terlalu membenci sang owner karena Jungwoo tidak seperti orang-orang pikirkan. Bahkan Richard mulai mempercayai Jungwoo dan melihat orang itu benar-benar menyukai sepak bola berbeda dengan owner sebelumnya. Keesokan harinya pertandingan Liga Putaran ke-27 pun akhirnya digelar. Hari itu mempertemukan Bolton Wanderers yang akan melawan Milton Keynes Dons di Stadion Universitas Bolton. Di sana terlihat para penonton tuan rumah yang gak ada semangat-semangatnya ketika menonton pertandingan itu. Jungwoo yang melihat pemandangan tersebut memahami para pendukung tuan rumah yang telah kehilangan semangat mereka. Itu dikarenakan setiap kali pertandingan mereka selalu pulang dengan membawa kekecewaan. Bahkan di antara mereka ada yang membawa spanduk yang menyuruh Ma Jungwoo untuk mundur sebagai owner. Bahkan ada salah satu orang yang merebut mic komentator dan memaki Jungwoo di hadapan supporter lainnya. Jungwoo yang mendengar itu langsung dibuat emosi. Tapi Richard menenangkannya sambil bilang kalau Bolton kali ini mencetak gol, para supporter itu pasti akan semangat kembali. Tapi gak berselang lama gawang timnya langsung kebobolan. Jungwoo langsung menatap Richard dengan tatapan menakutkan. Sementara semangat para pendukung tuan rumah malah semakin menurun. Tapi dari itu semua Jungwoo dikejutkan dengan seorang bocil yang masih semangat berteriak mendukung Bolton Wanderers. Dan seolah tidak mau kalah, Jungwoo pun mengeluarkan teriakannya buat mendukung timnya itu. Tapi sebuah gol kembali bersarang di gawang Bolton. Jungwoo yang melihat para pemainnya bermain sangat jelek terlihat tambah frustasi dan mempertanyakan kelayakan mereka bermain di tim profesional. Saat dia merasa kasihan ke anak kecil yang terus mendukung klub tersebut dari tadi, tapi tiba-tiba si anak kecil itu pun langsung mengangkat jari tengahnya yang mengisyaratkan kalau dia juga sudah muak dengan klub tersebut dan juga Ma Jungwoo sebagai owner. Setelah melihat kekalahan klubnya, Jungwoo langsung berdiskusi dengan Haewon yang saat ini menjabat sebagai ketua pelatih tim Under-21 Bolton. Jungwoo mengatakan kalau masalah klubnya saat ini bukan cuma tentang para pemain saja, tapi juga pelatih Scott yang tidak mengerti taktik bermain. Orang tua itu tidak tahu bagaimana menggunakan para pemainnya. Bahkan di pertandingan sebelumnya tidak ada perubahan formasi sama sekali. Jungwoo berencana untuk mengeluarkannya terlebih dahulu jika uang penjualan pemain sudah terkumpul. Dan untuk jumlah penonton yang terus menurun, dia sudah memikirkan sebuah ide gila. Dan ide gila itu ternyata mensponsori perjudian dalam pertandingan. Dalam rapat para eksekutif, Jungwoo menjelaskan kalau di Inggris klub yang disponsori oleh perusahaan judi itu sangat biasa. Di pertandingan sebelumnya dia melihat beberapa penonton merobek kertas di tangan mereka. Dan Jungwoo sangat yakin kalau kertas itu adalah tiket judi. Dia mengusulkan untuk mendorong para Wanderers sebutan bagi pendukung Bolton supaya berjudi dalam pertandingan sebagai metode dukungan, dan itu juga langkah untuk meningkatkan jumlah penonton.
Jungwoo berencana untuk menjual tiket taruhan terbatas pada Wanderer hanya dalam pertandingan tim mereka. Meski itu terlihat beresiko dengan tingkat peluang 33,3%, tapi lebih lanjut Jungwoo mengatakan kalau mereka bisa mengembalikan biaya tiket masuk sebagai syarat. Para pembeli tiket juga harus menebak siapa yang akan mencetak gol dan skor akhir pertandingan. Saat seseorang membeli tiket pertandingan, orang itu akan mendapatkan tiket taruhan seperti beli satu gratis satu. Dengan begitu, meski seseorang tidak tertarik berjudi, mereka akan tetap merasa layak untuk mencoba hal tersebut. Entah hasilnya 2-0 atau 3-0, mereka cuma perlu menebak siapa yang mencetak gol. Dan idenya tersebut mendapatkan respon positif dari para eksekutif klub. Bahkan Emma yang membenci Jungwoo mengakui kalau ide itu layak dicoba. Tapi meski begitu, kebenciannya terhadap Jungwoo yang ingin menjual klub tak akan pernah berubah. Bahkan aura kebenciannya itu sampai ngebuat Jungwoo yang ada di sebelahnya kepanasan. Dan untuk ide acara selanjutnya, Jungwoo menyarankan acara penarikan undian. Untuk menarik lebih banyak penonton, dia menyarankan agar bisa melakukan penarikan undian nomor tiket penonton lalu memberi mereka hadiah dengan 3 pemenang. Dan karena klub mereka masih kismin, maka dia mengusulkan kalau hadiahnya berupa 5 tiket gratis untuk menonton pertandingan. Dan karena usulan acara itu masuk akal dan masih dalam budget pengeluaran, orang-orang di sana pun kembali menyetujuinya. Ini sangat berbeda. Di Korea tak ada satupun orang yang mau mendengarkanku dengan serius. Selanjutnya, Jungwoo menyuruh ketua tim pemasaran untuk membuat spanduk yang besar dan menggantungnya di tempat-tempat strategis. Untuk pertandingan spesial melawan tim-tim besar, dia juga menyuruh ketua tim pemasaran untuk menggunakan pemasaran yang viral seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Tolong buat berita yang berisi clickbait tentang tim kita dan tunjukkan pada para penggemar, begitupun saingan tim lawan. Dan sebagai peluru promosi utama, Jungwoo akan melakukannya saat menghadiri siaran radio lokal di Bolton. Di saat yang sama di kota Manchester, seseorang pakar analis performa tim yang paling dihormati di Manchester Blue Moon, yaitu Neil Bardock, terlihat sedang memandangi komputernya. Berkat kerja keras Neil Bardock, saat ini Blue Moon menduduki posisi nomor 1 yang tak terbantahkan di FPL. Dia berkali-kali menang di musim tersebut dengan memakai taktik yang sama. Dan berkat itu kehidupannya semakin membaik. Tapi saat ini dia terlihat frustasi lantaran sudah 1 bulan lamanya MAD tiba-tiba menghilang. Jadi selama ini ternyata dia mengandalkan strategi dari Jungwoo yang merupakan MAD sampai dipercaya oleh Pep Guardiola dalam meramu taktik permainan. Kemana kawanku ini menghilang? Aku yakin dia tak akan memilih menjadi pelatih di tim biasa. Dan ternyata bukan dia saja yang sudah meminjam taktik dari MAD. Ketua pelatih dari tim Red Phoenix, Jerick Bubas, juga merupakan pengikut MAD. Ada yang familiar sama logo klub ini? Betul, Liverpool. Sekelas Liverpool aja pakai taktiknya sama Jungwoo. Lah terus kenapa Mintu klub gak ngerekrut MAD alias Jungwoo sebagai staf kepelatihan mereka? Kan aneh kalau ada orang jenius dalam taktik yang bahkan dipakai klub-klub besar, tapi klub besar itu diam aja gak pada berebut. Sabar, ini penjelasannya. Dan ternyata selama ini Jerick Bubas telah merekomendasikan MAD ke pelatih Jurgen Klopp. Dan setelah dapat izin untuk merekrutnya, Jerick pun mengontak Jungwoo alias MAD untuk bergabung dengan Red Phoenix sebagai ahli strategi mereka. Tapi Jungwoo yang mendapatkan pesan tersebut mengira kalau orang yang mengirimnya pesan adalah penipu. Kalau kau memang Jerick Bubas, berarti aku Alex Ferguson. Meski Bubas sudah berkali-kali menghubunginya, tapi respon Jungwoo masih tetap mengira kalau orang itu adalah penipu. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.